Halo, selamat pagi anak didik kami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, tentunya Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumahnya masing-masing. Baik, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar IPS. Nah, materinya tentang benua Australia. Nah, bagaimana tentang benua Australia ini tentunya di dalam pikiran kalian atau pikiran kita apa sih tentang benua Australia ini serta keunikan apa-apa saja dari benua Australia ini. Oke, kita langsung saja ke materi kita tentang benua Australia. Benua Australia ini hanya satu negara dalam satu benua. Nah, ini dia yang menjadi keunikan dari benua Australia ini, dari benua-benua yang lainnya yang ada di permukaan bumi, walaupun benuanya sangat kecil ya kalau dilihat dari peta. Oke, untuk benua Australia ini mempunyai suku aborigin dan mempunyai hewan kanguru, hewan yang berkantung, atau ada juga bangunan gedung opera house. Nah, benua Australia ini berbatasan langsung dengan negara kita ya di sebelah selatan kalau dilihat dari peta. Dan juga benua Australia ini mempunyai keunikan karena dia di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Oke, ini dia keadaan alam atau bentang alam dari benua Australia. Yang pertama ada luasnya mencapai 8,945.000 km persegi. Lalu letak astronomisnya berada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat bintang selatan sampai 43 derajat bintang selatan. Lalu ada juga batas-batas geografisnya dari wilayah Australia ini. Oke, di sebelah utara, Australia berbatasan langsung dengan Laut Timor. Ada Laut Arafuru dan Selat Torres. Oke, yang berikutnya di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang berikutnya di sebelah timur benua Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik atau Laut Tasmania dan Laut Koral. Itu dia tentang keadaan alam benua Australia. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama untuk mengamati dan melihat peta benua Australia. Oke, di sini ada Malang, Kupang, Darwin, Port Moresby, Aletau, Queensland, New South Wales, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth. Ya, setelah kita mengamati, mari kita bersama-sama untuk membagi wilayah di benua Australia. Nah, dari peta ini bisa kita lihat bahwa ada 8 negara bagian yang ada di benua Australia. Nah, yang terdiri dari 6 negara bagian dan 2 negara teritori. Oke, bisa kita lihat dari warna-warna dari peta ini. Oke, yang pertama New South Wales dengan ibu kotanya Sydney. Lalu ada Victoria dengan ibu kotanya Melbourne.
Lalu ada Tasmania dengan ibu kotanya Hobart. Lalu ada di bagian selatannya South Australia dengan ibu kotanya Adelaide. Di bagian barat Western Australia dengan ibu kotanya Perth. Di bagian utara Northern Territory dengan ibu kotanya Darwin. Dan yang terakhirnya Queensland dengan ibu kotanya Brisbane. Nah, yang menjadi titik pusat dari ibu kota dari benua Australia ini yaitu berada di New South Wales, menjadi titik pusatnya, ya, ada di negara Canberra. Setelah kita membagi wilayah benua Australia, mari kita bersama-sama untuk mengenal relief atau bentang alam yang ada di benua Australia. Nah, berdasarkan bentang alamnya, benua Australia ini terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Ada yang pertama dataran tinggi. Nah, sebagian besar wilayah Australia ini merupakan dataran tinggi. Nah, seperti pegunungan. Nah, untuk pegunungan ini di sebelah barat dari benua Australia, pegunungan Hamersley dan King Leopold. Lalu di sebelah timurnya ada pegunungan The Great Dividing Range. Nah, ini dia contohnya gambar dari keadaan dataran tinggi atau pegunungan yang ada di benua Australia. Oke, selanjutnya yaitu dataran rendah dari benua Australia. Jadi dataran rendah tersebar di beberapa wilayah. Ya, ada dataran rendah di sekitar Teluk Carpentaria, ada dataran rendah atau disebut dengan Nullarbor Plain. Nah, terdapat di sekitar Danau Eire. Ketinggiannya 15 meter dari permukaan laut. Dan Sungai Murai. Sungai Murai panjangnya mencapai 2.508 km. Nah, ini dia dataran rendah yang ada di benua Australia. Contoh gambarnya yang bisa kalian lihat dari slide-nya. Oke, selanjutnya tentang wilayah gurun yang ada di benua Australia. Nah, yang pertama, Gurun Gibson. Nah, Gurun Gibson ini terletak di Australia Barat. Lalu ada Gurun Victoria yang membentang dari barat hingga selatan Australia. Lalu ada gurun pasir besar di Australia Barat. Ya, dia berada di Australia Barat, gurun pasir besar. Nah, ini dia contohnya. Yang pertama, Gurun Gibson. Nah, yang kedua ini Gurun Victoria. Yang ketiga, Gurun Pasir Besar. Nah, bisa kita lihat dari slide-slide tadi tentang gurun, ya, wilayah gurun yang ada di benua Australia. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang iklim Australia. Oke, iklim Australia ini jadi kalau dilihat atau kita tinjau dari garis lintangnya, Australia ini memiliki 3 wilayah iklim. Oke, yang pertama iklim tropis, terletak di 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan yang terdapat di Australia bagian utara. Oke, yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis ini terletak di 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan yang terdapat di Australia bagian selatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, iklim sedang.
yang terletak di 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan yang terdapat di selatan Victoria dan Tasmania. Nah, itu dia tadi ada tiga wilayah iklim yang ada di benua Australia. Oke, selanjutnya kita akan belajar juga tentang flora dan fauna. Apa sih flora dan fauna? Oke, selanjutnya mari kita sama-sama untuk mengenal flora atau tumbuhan yang ada di benua Australia. Oke, Australia ini memiliki keragaman flora yang meliputi atau yang memiliki 22.000 spesies tumbuhan yang terdiri dari flora hutan tropis dan flora hutan stepa dan savana. Nah, untuk flora hutan tropis tadi terdapat di wilayah utara sampai ke pesisir timur, sedangkan flora hutan stepa dan savana tadi terdapat di wilayah selatan di daerah yang beriklim subtropis. Oke, ini dia untuk contohnya. Ada tadi untuk contoh dari flora yang ada di benua Australia atau tumbuhan ya yang tumbuh di sana. Yang pertama ada pohon akasia. Ini dia pohon akasia. Lalu yang berikutnya ada rumput hammock. Ini dia gambarnya rumput hammock. Dan yang berikutnya hutan eukaliptus. Ini dia hutan eukaliptusnya. Dan yang terakhirnya ada pohon Xerophytes. Ini dia pohon Xerophytes. Ya, kalau dilihat atau kita amati, dia seperti tumbuhan kaktus. Nah, tumbuhan ini bisa tumbuh di padang pasir atau beriklim panas. Beriklim panas atau di daerah padang pasir. Dia bisa hidup atau bisa tumbuh. Nah, pohon Xerophytes ini. Oke, selanjutnya ada fauna atau hewan yang ada di benua Australia. Nah, di daerah gurun ada hewan dingo dan berbagai jenis reptil lainnya. Lalu di daerah padang rumput ada kanguru, ada burung kasuari, ada koala, dan ada burung kakatua. Lalu di perairan pantai selatannya ada buaya, ada kura-kura, ada platypus, dan lain sebagainya. Lalu di Pulau Tasmania ada beruang. Nah, ini dia untuk hewan dingo tadi ya, hewan dingo tadi yang berada di padang gurun. Oke, hewan dingo ini ciri-cirinya seperti anjing liar ya, anjing pada umumnya, tapi dia di sini bisa disebut dengan anjing liar atau tidak ada tuannya, sehingga hidupnya berada di padang gurun yang ada di benua Australia ya, dingo ya, mirip seperti anjing. Oke, yang berikutnya adalah hewan kanguru. Nah, ini dia hewan kangurunya. Nah, untuk diketahui hewan kanguru ini mempunyai kantung. Nah, kantungnya ini biasanya bisa untuk menyimpan anaknya dan juga bisa untuk menyimpan makanan. Yang berikutnya koala. Nah, ini dia hewan koala. Ini juga menjadi hewan endemik ya dari benua Australia yang menjadi hewan ciri khas ya dari koala ini. Dan tadi ada juga hewan kanguru tadi juga merupakan hewan endemik. Lalu ada yang berikutnya burung kasuari dan burung kakatua. Ini dia burung kasuari, ini dia burung kakatua.
Dan yang terakhirnya yaitu platypus. Oke, untuk platypus ini juga merupakan hewan ciri khas atau hewan endemik dari benua Australia. Yang menjadi uniknya dari hewan platypus ini, dia mempunyai paruh yang besar ya, yang lebar. Kalau pada umumnya bisa kita lihat di hewan itik atau bebek yang bisa kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari bisa. Nah, dia di sini hewan platypus ini bertelur dan menyusui. Dia hidup di perairan yang ada di benua Australia itu sendiri. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, Bapak berharap apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas materi tentang benua Australia, setidaknya kalian bisa pahami dan bisa kalian tangkap sebagiannya. Nah, dan untuk tugasnya kalian menulis di buku tugasnya atau di buku PR-nya tentang flora dan fauna yang ada di benua Australia sebanyak-banyaknya, minimal 10. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Selamat pagi, silakan istirahat.